Halo Sobat Sosial, bertemu kembali dengan saya Duan Muardi di channel Jejak Pendamping. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton dan mengikuti channel Jejak Pendamping dan memberikan dukungan dengan cara like, comment, dan share, serta Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk menerima informasi-informasi terbaru dari channel ini. Saat ini, proses penyaluran bantuan sosial masih terus berjalan. Dan ternyata masih banyak para KPM yang saldonya itu masih kosong atau kartu KKS-nya masih zonk. Kira-kira apa ya kendalanya atau masalahnya apa? Sehingga mereka sampai dengan minggu pertama bulan September ini masih kosong. Padahal untuk para KPM yang lain yang ada dalam satu kelompoknya atau dalam satu desanya itu sudah pada cair. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian diberikan kebahagiaan bersama sanak saudara. Sejak tahun 2021, Kementerian Sosial merilis bahwa hanya akan menggunakan data tunggal untuk proses penggunaan data bantuan sosial, yaitu data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini akan diintegrasikan, akan disinkronkan dengan data-data yang lain, yaitu seperti dengan data Dukcapil, dengan data Bank Himbara, dengan data Dapodik, dengan data EMIS, sehingga data ini benar-benar dianggap valid dan update. Di bulan Agustus, Kementerian Sosial merilis sekitar ada 8 kategori masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Di antara mereka adalah PNS, TNI, Polri, keluarga PNS, keluarga TNI, keluarga Polri, para pensiunan, kemudian aparatur pemerintahan desa, pendamping sosial, masyarakat yang diupah dari anggaran APBN, dan terakhir adalah mereka yang bergaji di atas UMK atau UMP. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses penyaluran bantuan sosial tahap 3 bulan Juli Agustus ini masih terus berjalan, tapi masih ada beberapa KPM yang saldonya masih nol alias zonk. Dan ternyata setelah diambil sampel salah satu KPM dan dicek di data 6NG, KPM tersebut itu terdeteksi dan berstatus sebagai keluarga PPU atau bergaji di atas UMP. Apa sih yang dimaksud keluarga PPU dan bergaji di atas UMP? Keluarga PPU itu adalah keluarga pekerja penerima upah. Jadi, baik KPM ataupun salah satu anggota keluarganya yang ada dalam satu kakak, jika mereka itu bekerja di salah satu instansi atau perusahaan di mana mereka itu mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik yang dibayarkan secara mandiri ataupun dibayarkan oleh lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja. Apa yang dimaksud gaji di atas UMP? Yaitu mereka KPM maupun salah satu anggota keluarga yang ada dalam satu kakak tersebut, dia itu gajinya di atas UMP. UMP itu adalah upah minimum provinsi. Upah ini tentu setiap daerah itu berbeda. Misalnya antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan Sumatera, Kalimantan, Papua, Aceh, dan sebagainya itu akan berbeda-beda. Karena data sudah terintegrasi dari NIK, maka si KPM tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan sosial atau keluar dari data DTKS secara otomatis. Padahal nyatanya KPM tersebut rumahnya masih ngontrak,
atau rumahnya itu masih tinggal bersama keluarga yang lain gitu kan. Tapi karena sudah dirilis ketentuannya ada 8 kategori yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial, dan karena data ini sudah terintegrasi antara data dari DTKS, yaitu dari data Kementerian Sosial, kemudian data Dukcapil dan data-data yang lain, maka secara otomatis itu akan terbaca dan terdeteksi KPM tersebut dianggap sudah mampu. Dan akhirnya apa? Akhirnya si KPM keluar dari data DTKS. Nah, inilah yang mengakibatkan si KPM tersebut keluar dan tidak mendapatkan bantuan sosial lagi atau kartu KKS-nya nol. Ada juga KPM yang salah satu anggota keluarganya yang bekerja di salah satu sekolahan, dia sebagai pembantu di sekolah tersebut, karena gaji dari sekolah tersebut bersumber dari dana BOS dan dana BOS itu bersumber dari APBN, sehingga si KPM tersebut terdeteksi keluarga penerima upah dari APBN. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terdeteksi dan tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Atau ada juga KPM yang anaknya baru diterima sebagai ASN. Nah, ini juga langsung terdeteksi karena masih satu kakak. Ada juga KPM yang anaknya atau salah satu anggota keluarganya itu baru lulus sebagai anggota Polri misalnya. Nah, itu akan secara otomatis terdeteksi di dalam data DTKS dan akhirnya apa? Tereliminasi dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Bagi para KPM yang memang saldo KKS-nya masih nol, silakan berkoordinasi atau bertanya langsung kepada pendampingnya karena data DTKS ini atau data 6NG ini hanya bisa diakses oleh pendamping sosial. Di situ akan terlihat mengapa si KPM ini kok bantuannya belum masuk ke kartu KKS-nya. Jadi silakan bertanya kepada para pendampingnya karena hanya pendamping yang bisa mengakses data tersebut, atau juga petugas seperti Puskesos itu juga bisa melihat status kepesertaan atau status para KPM di dalam data DTKS atau 6NG tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan share informasi ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan penjelasan terkait dengan kendala-kendala yang seperti ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.